Wabarakatuh. Kita seperti biasa mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pertemuan terakhir dari mata kuliah ilmu ekonomi, dan pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Sendiri adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang kebijakan moneter, di kebijakan moneter itu adalah kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sementara di sini di kebijakan fiskal ini lebih ke arah bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Sebelum lanjut ke kebijakan fiskal, kita harus memahami bahwa anggaran belanja negara itu terdiri dari penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah atau government expenditure, dan government transfer atau transfer pemerintah. Nah, biaya transfer pemerintah ini merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung, seperti apa? Misalkan beasiswa atau bantuan bencana alam dan lain-lainnya. Jadi emang government transfer atau transfer pemerintah itu sendiri diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang itu merupakan pemberian atau pengeluaran pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa. Nah, contohnya adalah di tahun 2020 ini pemerintah banyak melakukan biaya transfer pemerintah. Di masa pandemi ini kan banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat atau bantuan terhadap pandemi. Nah, terus dampak dari kebijakan fiskal ini apa? Dampaknya adalah salah satu pengaruhnya adalah mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi kalau pemerintah melakukan kebijakan fiskal, ini akan berdampak kepada pendapatan nasional. Oleh karena itu, di kebijakan fiskal seperti definisi yang di awal dikatakan bahwa kebijakan fiskal ini adalah kebijakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ekonomi makro yang implementasinya oleh pemerintah itu dilakukan melalui penyusunan anggaran pemerintah jadi ini di setiap negara juga sama, setiap negara juga menyusun anggaran. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu khusus, yaitu APBN, anggaran pembelian belanja negara. Nah, secara garis besar APBN ini ada 3 pos utama di sisi pengeluarannya. Pertama adalah belanja barang dan jasa, kemudian yang kedua adalah gaji pegawai, kemudian yang terakhir adalah transfer payment atau subsidi. Pendapatannya itu ada 4 pos penting, yaitu penerimaan pajak, ada kredit likuiditas bank sentral, ada pinjaman obligasi dalam negeri yang nanti dalam bentuk surat berharga tadi, yang pada kebijakan moneter itu berupa pengeluaran surat-surat berharga pemerintah, dan utang luar negeri. Masing-masing pos tentunya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian. Pengeluaran total anggaran atau APBN Indonesia selalu sama dengan penerimaan totalnya. Jadi biasanya kebijakan yang berlaku adalah si pengeluaran itu sama dengan penerimaannya, atau disebut dengan balance budget atau anggaran berimbang. Dalam pengertian ekonomi, anggaran bisa defisit, surplus, atau berimbang. Indonesia lebih cenderung ke anggaran. Pengertian yang berbeda terkait dengan defisit, surplus, dan anggaran berimbang. Yang
penerimaan pajak tax dapat menutup seluruh pengeluaran, di mana apabila G ditambah W ditambah transfer tadi, belanja negara ditambah gaji ditambah transfer lebih besar dari tax-nya, lebih besar dari pajak yang diterima, maka anggaran defisit. Dan bila sebaliknya, di mana semua pengeluaran pemerintah itu lebih kecil dari pajak, maka anggaran surplus. Dan kalau sama, maka itu disebut dengan anggaran berimbang. Kemudian defisit anggaran apabila total pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pajak ditambah penerimaan lainnya. Kemudian surplus anggaran bila total pengeluaran lebih kecil dari tax ditambah lainnya, dan sebaliknya sama ya kalau misalnya total pengeluaran sama dengan total penerimaan pemerintah. Atau dengan kata lain, anggaran defisit bila U-nya lebih besar dari 0, dan anggaran surplus kalau misalnya pengeluarannya itu lebih kecil dari 0, dan berimbang bila sama dengan 0. Ini ketiga definisi ini menunjukkan tidak adanya pencetakan uang baru untuk membiayai anggaran. Nah, karena jumlah yang di salah satu sumber penerimaan negara itu adalah pajak, maka kita akan melihat bagaimana kebijakan fiskal dilakukan melalui pajak. Dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah memiliki kekuatan untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Jadi biasanya sifat pajak itu adalah memaksa. Namun kondisinya walaupun itu dipaksakan, sifatnya lebih bersifat legal karena dia memiliki kekuatan hukum, sehingga pemerintah dapat melakukan penindakan terhadap warga negaranya yang tidak mau membayar pajak. Nah, secara ekonomi sendiri, pajak ini adalah pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa balas jasa langsung, tanpa memberi balas jasa langsung. Jadi begini, itu tuh pajak itu adalah pemindahan sumber daya di sektor rumah tangga atau individu kepada pemerintah. Nah, biasanya pemerintah itu setelah memungut pajak, pemerintah itu tidak langsung memberikan balas jasa atas individu yang misalkan rajinnya individu untuk membayar pajak, atau dia tidak mendapatkan balasan secara langsung, tapi biasanya nanti pemerintah lebih ke arah balasan secara massal. Jadi walaupun misalkan ada satu individu membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan individu lain yang membayar pajak lebih sedikit, tapi tidak berarti bahwa individu yang membayarkan pajak lebih banyak itu akan mendapatkan balas jasa lebih besar, tidak seperti itu. Tetapi balas jasanya itu lebih ke arah belanjaan pemerintahan yang itu bersifat berguna bagi setiap orang, atau lebih ke arah belanja barang publik yang dinikmati oleh setiap warga negara. Kemudian kita lihat klasifikasi pajak. Pajak dibagi menjadi pajak objektif, di mana pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi pada para wajib pajak. Misalnya adalah pajak pertambahan nilai, biasanya dikenakan kepada mereka yang membeli barang yang terkena pajak. Kemudian yang kedua adalah pajak subjektif. Nah, pajak ini adalah pajak yang dipungut
dengan melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya, bila kemampuan wajib pajak makin besar, beban pajaknya semakin besar pula. Contohnya adalah pajak pendapatan, di mana pajak pendapatan itu akan meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendapatan. Tetapi jika pendapatannya di bawah kena pajak, maka orang tersebut tidak harus. Kemudian ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak bumi, dan bangunan. Pajak langsung umumnya juga pajak subjektif. Kemudian yang keempat adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya bisa digeser kepada wajib pajak yang lain, contohnya pajak penjualan dan PPNBM. Misalnya ketika kita jual beli tanah, maka pajaknya itu bisa dibagi antara penjual dan pembeli gitu, tidak harus yang membeli tanahnya. Selanjutnya tarif pajak. Tarif pajak yang pertama, pajak nominal. Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan jumlah nilai nominal tertentu. Notasinya biasanya dalam teks huruf besar, misalnya bila pengenaan pajak sebesar 50, maka dituliskan T sama dengan 50. Kemudian ada yang kedua, pajak berupa persentase. Nah, pajak ini biasanya beban pajaknya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari pengenaan pajak. Notasinya bisa T-nya T kecil. Pajak persentase nanti dapat dibagi menjadi 3 bagian. Jadi, bagaimana pemerintah menentukan membuat tarif pajak? Ini ada dua, ada yang nominal, ada yang persentase. Misalnya pajak satu benda dikatakan pajaknya adalah Rp2 gitu. Jadi itu yang di nominal, sementara persentase biasanya dalam bentuk persen sekian persen pajaknya, kayak misalkan ketika kita makan di rumah makan pajaknya adalah 10%. Nah, tergantung berapa banyak kita makan di pajak di. Nah, tadi pajak persentase dibagi dua, ada pajak proporsional. Pajak proporsional ini adalah pajak yang tarif persentasenya tetap. Nah, ini contohnya misalkan pajak penghasilan dikatakan proporsional, besarnya dari penghasilannya, tarif pajaknya tetap 10% atau 20%. Kemudian yang kedua adalah ada pajak progresif, yaitu tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi. Jadi tarif pajak yang semakin meningkat. Jadi misalkan pajak penghasilan juga dikatakan progresif kalau tarifnya makin tinggi pada saat pendapatan meningkat. Kemudian yang ketiga ada pajak regresif, yaitu kebalikan dari progresif, tarif pajaknya justru makin rendah pada saat penghasilan
terutama misalkan bagi produsen dan konsumen atau bagi rumah tangga dan pelaku ekonomi produsen. Jadi memiliki dampak itu. Misalkan penurunan pajak tentunya akan memberikan semangat bagi para produsen, begitupun juga bagi konsumen. Artinya produsen akan mencetak atau memproduksi banyak barang dan jasa, sementara konsumen ketika pajaknya rendah tentunya akan membeli banyak barang dan jasa. Hal ini akan meningkatkan nilai GDP di sisi investasi dan juga di sisi konsumsi gitu. Tetapi sebaliknya, ketika pemerintah menaikkan harga pajak atau menaikkan nilai pajak baik presentasi ataupun nominal tadi, maka ini akan menurunkan tingkat produksi di sisi produsen dan kemudian menurunkan daya beli konsumsi masyarakat. Namun pemerintah dari hasil penerimaan pajak yang tinggi tadi dapat melakukan atau meningkatkan belanja pemerintah, karena pemerintah mendapat banyak penerimaan sehingga dia akan bisa meningkatkan belanja pemerintah, dan belanja pemerintah tadi juga nanti akan meninggikan tingkat nilai atau nilai dari GDP. Nah, pengelolaan fiskal biasanya diatur melalui 3 hal itu. Pemerintah mau yang mana gitu, mau meningkatkan pendapatan nasional itu melalui apa? Apakah melalui peningkatan produksi konsumsi ataupun melalui belanja pemerintahnya gitu. Nah, itu dikelola, makanya kebijakan fiskal itu erat dengan pengelolaan anggaran negara gitu, bagaimana pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, tugasnya sekarang adalah bagaimana buat semua mahasiswa, bagaimana kebijakan yang baik yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada masa pandemik saat ini. Apakah menaikkan pajak atau menurunkan pajak? Jelaskan alasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.